Mereka bisa juga tanpa zikir, tanpa amalan, tapi dilatih dengan cara meditasi dengan sempurna. Itu pun bisa menggunakan kekuatan meditasi untuk membuka indera keenam. Banyak orang-orang yang mengalami mati suri, dia punya kemampuan lebih daripada orang lain. Salah satunya adalah indera keenam. Dan itu memang seyogyanya seperti itu. Kenapa? Karena yang mengalami mati suri itu tidak sembarang orang, dan juga jumlahnya kecil. Karena dia sudah mengalami sebuah kematian begitu, dan hidup kembali kan begitu. Tapi kalau orang kita ketemu di jalan atau di show panggung-panggung yang ngomongnya tahu-tahu, wah saya melihat Anda begini, jangan dipercaya. Karena memang orang yang profesional memiliki indera keenam yang cukup tinggi itu malah cenderung tidak menggambarkan secara gamblang. Betul, dia hanya memberi pesan-pesan yang baik. Dia tidak ngomong, wah saya melihat masa depan Anda suram. Biasanya yang ngomong begitu tuh malah nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya Nimah Ashifa dalam program Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rohan. Pada episode kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas mengenai tema indera keenam. Tentu Anda penasaran kan apa sebenarnya indera keenam dan apakah indera keenam dapat dimiliki oleh siapa saja? Selengkapnya akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Beliau adalah Guru Besar Asosiasi Para Psikologi Nusantara, yaitu Kang Mas Rohan. Halo, apa kabar Kang Mas Rohan? Baik sekali Mbak Ashifa. Senang sekali rasanya saya Kang dapat kembali hadir bersama Anda di sini. Alhamdulillah, sama-sama. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Pada kesempatan kali ini Kang, tak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya, yaitu mengenai indera keenam ya Kang ya. Seksan. Mungkin bisa langsung dijelaskan Kang, apa sebenarnya indera keenam itu Kang? Baik, jadi indera keenam atau kalangan akademik menyatakan adalah kemampuan siksain ya. Jadi sebuah kemampuan ya namanya indera. Indera itu sebuah panca indera sebenarnya. Kenapa diadopsi dengan indera? Karena mempunyai kemampuan panca indera yang melebihi orang umumnya. Karena mungkin kalau kita lihat indera kita kan ada berapa kan? Ada lima gitu. Perhitungan secara akademik secara umum ya, mata, hidung, pendengaran dan lain sebagainya. Kalau dihitung ada 5. Nah disebut indera keenam, ada yang keenam berarti melebihi keindrawian orang umum. Nah itu kalimat yang difahami oleh masyarakat. Dan secara akademik itu adalah kemampuan siksain, yaitu apa? Kemampuan kepekaan rasa bisa menembus alam, baik itu alam astral maupun alam nyata di tempat yang lain. Misalkan kita bisa merasakan sebuah kejadian yang akan datang, sama-sama alam dunia tapi dimensinya beda, masa sekarang dengan masa yang akan datang. Atau misalkan kita bisa merasakan sebuah kejadian di tempat yang berbeda. Kita ada di sini di Kudus, kita bisa merasakan sesuatu yang sangat gamblang nyata, kejadian teman kita di Jakarta. Seperti itu. Terkadang gambaran saja, terkadang bisa melihat secara langsung seperti orang mimpi, terkadang bisa seperti layar. Seperti menonton video gitu nonton ya video, kan? Tergantung kemampuannya. Terkadang hanya kode-kode tertentu. Misalkan kode-kode alam, merasakan dan bisa membaca alam itu. Itu pun bisa juga dikatakan seksain atau keindera keenam. Termasuk juga kemampuan bisa membaca perasaan dan juga pikiran teman bicaranya. Lagi ngobrol begini kan kita tahu nih apa yang dirasakan teman ngobrol kita atau apa yang dibicarakan. Apakah jujur atau tidak jujur, kita bisa tahu. Itu pun juga kemampuan indera keenam. Jadi macam-macam sekali. Yang penting adalah dia melebihi indrawinya manusia biasa yang biasanya 5, dia lebih dari itu. Kelebihan dari itu. Kang, apakah indera keenam itu sama dengan mata batin Kang? Bisa dikatakan sama. Bedanya cuman aliran saja. Kalau indera keenam itu kan faham-faham modern lah ya. Seksain dan sebagainya. Kalau mata batin itu kan faham-faham spiritualis. Jadi orang santri, guru ilmu hikmah, orang-orang suka amalan, zikir itu
pembangkitannya dengan zikir dan lain sebagainya itu adalah mata batin. Nah, kalau orang-orang awam atau orang-orang akademik, orang-orang yang berpendidikan menyebutnya adalah indera keenam. Sebenarnya sama, beda istilah saja. Dari kalangan A sama B. Gitu ya Kang ya. Kang, Anda sendiri sudah sangat sudah jauh ya di dunia paranormal, sudah sangat menggeluti sejak lama. Kira-kira nih Kang, apa sih manfaat memiliki indera keenam Kang? Ya, tentunya manfaat itu sesuai dengan niat seseorang memiliki kemampuan itu. Misalnya saya sebagai seorang parapsikolog atau paranormal, nah manfaatnya adalah membantu klien. Karena tujuan seorang parapsikolog atau paranormal seperti dokter, dia membantu klien. Paling tidak tahu klien ini kasusnya apa, harus diarahkan kemana, atau kita bisa lihat masa lalunya, atau kita bisa lihat masa depannya. Oh, kamu akan nanti begini, maka kamu jangan begini. Itu manfaat pertama, membantu orang lain. Manfaat kedua tentunya membantu diri sendiri. Ya, supaya kita paham, oh saya butuhnya A, B, C, D, Z. Oh nanti kedepannya saya lebih bagus adalah yang apa. Misalkan bisnisnya, oh ini bagus ini, karena kita bisa membaca masa depan. Terus juga membantu diri sendiri segala problematika yang kita hadapi gitu. Atau bisa juga kita di saat bisnis atau dalam kondisi berhubungan dengan orang lain gitu, supaya tidak dibohongi orang gitu. Pasangan, supaya kita bisa tahu pasangan kita jujur atau tidak. Makanya banyak tujuannya macam-macam, ada yang hanya tujuannya itu untuk pribadi, ada yang untuk asmara, ada yang untuk orang lain, bantu orang lain, dan bisnis juga tadi ya, bisa juga dimanfaatkan untuk bisnis. Tapi juga ada yang cuma main-main. Gimana Kang? Ya, saya pengen lihat makhluk astral gitu. Oh gitu ya. Jadi ini dimensinya dia beda tujuan lagi gitu. Ada yang hanya pengen melihat makhluk lain, dunia lain gitu. Dan padahal itu lebih sulit, lebih mudah malah justru membaca masa depan. Gitu. Atau membaca orang jujur atau tidak. Atau tidak jujur. Ada yang justru malah tadi main-main, dia pengennya hanya lihat makhluk astral, makhluk gaib begitu. Atau juga itu sebagai profesi bisa, misalkan orang-orang yang suka narik benda gaib, narik pusaka, tapi itu lebih berat tentunya, lebih berat. Dan mata batin atau indera keenam bisa juga difungsikan untuk itu. Untuk itu tadi ya Kang ya. Kang, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa memiliki indera keenam seperti mendapatkan anugerah sekaligus kutukan dari Tuhan. Apa itu maksudnya Kang? Ya, begini tadi konsepnya adalah kita butuh apa tidak. Di saat orang diberi indera keenam atau mata batin sesuai keinginannya, wah itu kan anugerah. Misalkan, wah saya bisa melihat masa depan dan membantu bisnis saya, membantu rumah tangga saya, membantu pribadi saya. Nah, ini sebagai anugerah. Termasuk paranormal atau para psikolog punya kemampuan indera keenam, bisa bantu klien, bisa membantu memecahkan kasus-kasusnya klien. Ini juga anugerah. Nah, bisa disebut kutukan karena indera keenam hadir tidak sesuai kebutuhan dia. Contoh, dia tidak suka makhluk-makhluk gaib, takut dengan makhluk-makhluk astral. Dan diberi oleh Allah kemampuan indera keenam atau mata batin yang tanpa diinginkan, setiap hari melihat hantu. Lagi lewat di jalan gitu ya kan? Melihat tuyul pada main gitu ya, atau melihat tuyul lagi nyolong gitu kan, atau melihat pusaka sedang berjalan, atau melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan. Nah, itu kan sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, mungkin itu yang bisa disebut kutukan itu. Mungkin dia terhantui setiap hari karena melihat kejadian yang tidak diinginkan. Contoh lah yang terjadi seperti itu banyak. Anak-anak indigo. Anak-anak indigo itu kan sebenarnya dia tidak ingin seperti itu kan. Mulai kecil sampai dewasa dia melihat kejadian-kejadian yang buruk kan begitu. Melihat orang kecelakaan, tabrak mati, tahu-tahu temennya ketabrak oleh kendaraan sampai meninggal dunia. Contoh. Atau dia lewat di kuburan, lihat ini. Anak-anak indigo itu kan sebenarnya gimana ya, itu bukan kenikmatan, dia tidak inginkan kok. Apalagi usianya masih kecil dengan penampakan makhluk gaib yang beraneka ragam itu ya kan. Betul. Nah, itu kan suatu hal yang mungkin juga tidak nyaman, kecuali memang dia sudah terbiasa dan dia menikmati itu. Nah, itu jadi nikmat. Jadi antara kutukan dengan
anugerah itu tadi sesuai kebutuhan apa? Tidak. Kalau tidak sesuai kebutuhan, nah kasihan. Itu perlu ditutup supaya dia tidak mengalami kejadian seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kang, apa saja sih Kang faktor-faktor yang membuat seseorang itu bisa memiliki indera keenam? Banyak sekali faktornya. Yang pertama pastinya adalah keturunan. Karena sel tubuh kita, terus energi tubuh kita itu mendapatkan kekuatan dari keturunan kita. Makanya nasab atau yang kita siapa, kita anaknya siapa. Itu sel keturunan itu sangat berpengaruh, sangat besar. Jika ada orang yang keturunan jadi seorang paranormal, maka memungkinkan sangat cepat sekali atau secara tidak langsung dia punya kemampuan itu. Mbah-mbahnya dukun paranormal yang sakti-sakti atau ahli ibadah, ahli ilmu hikmah, maka memungkinkan sekali sel-sel tubuhnya juga mendapat anugerah itu. Dia sangat mudah. Begitu, itu yang pertama. Termasuk Kang Mas Rohan juga ya? Betul, termasuk saya memang dari turun temurun ya, sudah punya sel itu gitu. Walaupun saya tidak belajar keras, memungkinkan untuk bisa gitu. Atau yang lain. Terus yang kedua, memang belajar bisa dilatih. Belajar ilmu indera keenam atau belajar mata batin. Caranya kita ada amalan-amalan tertentu. Bagi orang-orang kalangan ilmu hikmah atau kiai, ustadz, maka ada amalan ilmu mata batin namanya, atau amalan untuk membuka indera keenam. Amalannya apa ya? Zikir-zikir khusus, ritual puasa-puasa tertentu, macam-macam. Nah, bagi aliran ini maka zikir dan menyendiri dan mengamalkan amalan itu kuncinya untuk bisa punya ilmu mata batin atau indera keenam. Nah, bagi aliran yang lain, misalkan ahli tenaga dalam, maka caranya adalah membangkitkan tenaga dalamnya, latihan tenaga dalamnya untuk diasah supaya punya indera keenam. Nah, bagi orang-orang yang aliran meditasi, mereka bisa juga tanpa zikir, tanpa amalan, tapi dilatih dengan cara meditasi dengan sempurna. Itu pun bisa menggunakan kekuatan meditasi untuk membuka indera keenam. Banyak sekali. Nah, bagi kalangan orang Jawa, nah tiraka-tiraka Jawa berkungkum di sungai. Terus menyendiri, mandi 7 kembang di jam-jam tertentu, puasa ngebleng putih, macam-macam kan. Nah, jadi banyak cara, banyak ragam, tergantung cara yang bagaimana yang ditempuh, yang dipelajari begitu. Kang, kalau boleh tahu nih Kang, apakah setiap orang itu berpotensi memiliki indera keenam? Seperti saya nih Kang, saya kan orang awam, nggak punya keturunan dukun, bisa Kang? Bisa, tetapi kecepatannya yang berbeda tentunya. Orang-orang yang tidak punya keturunan sosok spiritualis atau kekuatan-kekuatan spiritual dari eyang-eyangnya, tentunya yang punya keturunan itu lebih cepat. Bahkan tanpa dia diminta, diakses saja bisa dengan sendirinya, dia refleks begitu otomatis. Yang tidak, ya tentunya jauh lebih keras untuk belajarnya. Kecepatannya berbeda gitu. Misalkan yang punya keturunan 1 hari 2 hari dilatih bisa. Nah, yang tidak mungkin sampai 1 bulan 2 bulan, setahun 2 tahun belum tentu begitu. Tapi tetap bisa karena semua manusia sangat mudah untuk belajar segala ilmu. Tapi kerja kerasnya harus lebih lah ya, usahanya harus lebih daripada orang-orang yang punya bakat gitu. Kang, setiap orang yang memiliki indera keenam tentu memiliki ciri-ciri khusus kan ya Kang, berbeda dengan manusia pada umumnya ya kan? Betul. Sangat banyak sekali. Ciri-cirinya salah satunya adalah hampir sama dengan ciri-ciri kemampuan paranormal atau kemampuan sebesar apa paranormal itu gitu. Atau dalam diri kita, saya bisa tidak jadi paranormal, itu hampir sama dengan kemampuan indera keenam. Contoh, ini pernah diteliti sih oleh para pakar. Salah satunya adalah misalkan Anda merasa saya sepertinya pernah di tempat ini. Kapan ya? Di saat Anda di suatu tempat Anda merasa pernah datang di situ. Ke situ padahal itu baru pertama kali. Nah, itu juga kemampuan indera keenam dan kemampuan kekuatan paranormal atau energi paranormal. Kedua, mimpi. Setiap ada mimpi dan itu mengena dan terjadi betulan mimpi itu. Nah, di saat mimpi dan itu terbukti, maka itulah salah satu juga kemampuan indera keenam. Terus perkataan. Secara refleks otomatis mengatakan sesuatu yang A,
dan perkataan itu terjadi dalam waktu cepat. Misalkan kita ngomong hari ini, besok terjadi, atau nanti, atau 1-2 hari terjadi. Itu juga kemampuan indra keenam. Misalkan, wah aku lihat kamu nanti itu jadi orang sukses ya, gitu. Nah, dan itu terjadi. Juga termasuk dia refleks memprediksi suatu masa depan. Ya, ngomong dia nggak menentukan tempat tanggalnya, tapi bilang nanti kamu akan jadi anak yang baik dan punya keluarga yang harmonis. Nah itu kan nanti itu kan kapan kita nggak tahu kan. Nah itu bisa kemampuan indra keenam. Atau dia bilang lewat telepon begitu, tiba-tiba dia ngomong, kamu jangan pergi, bahaya. Ya, bahaya. Ketika pergi beneran, tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul sekali begitu. Dan banyak sekali kemampuan-kemampuan yang semacam itu. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang punya indra keenam. Yang lainnya dia ada makhluk. Nah, kan dia melihat semacam ada makhluk astral yang terlintas. Kamu lihat gak? Enggak gitu. Kalau dia mendengarkan suara-suara yang orang nggak mendengar. Kok saya mendengar ada suara tangisan ya? Di mana ya ini ada tangisan yang aneh gitu. Kamu dengar gak? Enggak. Padahal tempat itu sunyi atau tempat itu rame, banyak orang bercanda, tapi dia mendengar orang menangis. Jadi orang lain tidak mendengar, dia sangat mendengar sekali dengan sangat-sangat jelas. Nah, itu juga termasuk kemampuan indra keenam. Jadi bukan hanya penglihatan, pendengaran pun itu adalah kemampuan indra keenam. Karena seluruh indrawinya maksimum. Kepekaan rasanya, penglihatannya, pendengarannya, pikirannya, otaknya itu jauh lebih aktif daripada orang lain. Betul. Gitu. Jadi dia tanya aja bisa jawab. Begitu. Ada pertanyaan yang mungkin sulit dijawab oleh orang, dia bisa ngomong secara refleks otomatis tanpa harus dia banyak belajar. Nah, itu seperti itu juga termasuk kemampuan indra keenam dan itu ciri-cirinya seperti itu. Bicara mengenai belajar ini Kak. Oh baik. Kira-kira bagaimana sih caranya untuk meningkatkan atau membangkitkan indra keenam dalam diri kita Kak? Ya, tentunya memang cara membangkitkan indra keenam tadi ya macam-macam. Bahkan ada juga yang otomatik itu sesuatu benda yang didoakan secara khusus atau benda yang mempunyai kekuatan khusus indra keenam dipakai itu bisa juga. Bisa juga gitu. Misalkan tasbih yang sudah diritualkan di dikra khusus untuk indra keenam bisa, atau minum kapsul yang sudah dimantra-mantrai didoakan khusus punya kekuatan indra keenam, itu bisa memancing kekuatan indra keenam dalam diri seseorang. Tapi yang paling bagus memang belajar dari dirinya sendiri ya, karena belajar itu dia ngikut seluruh fisik, mental, jiwa, raganya untuk mempunyai kemampuan indra keenam. Misalkan belajar indra keenam dengan cara ilmu hikmah, wiridnya harus berapa ribu kali, terus berapa kali setiap hari, terus jam-jamnya jam berapa, terus di waktu yang bagaimana. Misalkan di waktu malam hari dia harus ke musola atau masjid atau punya ruangan tersendiri untuk zikir, membaca berapa ribu kali dengan baju putih-putih misalkan, terus harum-harum, wangi-wangian yang harum, terus dia harus tidak dilihat oleh orang lain, tidak boleh diganggu. Itu juga salah satu cara untuk mendapatkan indra keenam. Nah, bisa lah nanti belajar ke guru-guru tertentu yang ahli di situ. Bisa juga belajar ke guru kejawen. Atau Islam Jawa dengan cara mantra-mantra, baca mantra berapa ribu kali sambil berendam di sungai atau sambil mandi kembang atau sambil dia dikubur, ritual pendem. Ya, dikubur separuh begini, gitu ya, kan? Kepalanya kelihatan, atau bisa dikubur seperti orang mati. Bisa ya, betul. Dikafani seperti orang mati, nanti dikasih jalan oksigen begitu. Ada yang seperti itu, macam-macam. Ada yang cukup puasa tanpa dikubur, tanpa berendam di air. Jadi dia puasa ngebleng bentur, gitu kan, mutih. Yang khusus lah istilah orang Jawa atau cara-cara ilmu kejawen begitu bisa juga. Atau tadi dengan cara meditasi khusus, dia harus di gunung dengan berdiam diri meditasi sampai berhari-hari dengan mengkondisikan dengan alam. Setelah dia bisa bergabung dengan alam, dia menyatukan diri dengan alam, dia bisa punya kemampuan indra keenam. Jadi banyak sekali belajarnya. Tergantung saudaraku sekalian mau belajar kepada guru yang mana.
Dan Karena dengan setiap cara guru- yang apa? Iya, setiap guru itu memang berbeda ya Kang Berbeda, ya, ritualnya berbeda-beda. dan caranya. Caranya berbeda-beda. Tapi ada juga guru yang punya semua cara itu. Nah, tergantung dari kemampuannya individu tadi ya mau kan? milih yang mana. yang mana. Ada orang yang ahli dzikir tentunya cari yang cara di dzikir. Ada orang yang waduh dzikir gak bisa Kang. Mungkin non muslim kali ya, Nah, Kang, non muslim bisa juga dengan cara-cara Yang Jawa lainnya. atau cara-cara praktis tadi benda-benda tertentu, atau bisa juga dengan cara meditasi seperti itu. Kemudian- Yang penting dilatih. Adakah hal-hal khusus Kang yang dapat mempertajam atau bahkan mengurangi ketajaman indera keenam seseorang Kang? Iya, itu tergantung syarat dari guru. Hmm. Misalkan ada seorang guru yang memberikan ilmu indera keenam atau Anda dibantu membuka indera keenam, dikasih syarat, tidak boleh melakukan pantangan. Tantangannya biasanya apa sih Kang yang paling Pantangan umum gitu kan? macam-macam. Ada yang nggak boleh makan daun kelor, ada yang tidak boleh makan daun mengkudu, ada yang tidak boleh molimo, Mau lima bagus tuh Kang itu mah. ya kan beda-beda tadi. Iya. Misalkan yang memberi ilmu adalah ilmu ahli hikmah, biasanya pantangannya itu adalah menghindari maksiat Molimo molimo tadi itu, ya kan? membunuh, terus minum. berjudi kan itu, dan 5 pantangan itu kan, berzina dan sebagainya. Itu biasanya kalangan ilmu hikmah larangannya itu. Jika dilanggar hilang ilmunya. Tapi pemirsa minumnya itu minuman keras ya kan Ya, Takutnya nanti maksudnya pemirsa salah. Es batu kali ya. Iya. Minuman keras itu yang memabukkan, Yang memabukkan. yang membuat Anda tidak sadar. Nanti malah nggak mau minum beneran kan? Iya, termasuk juga kayak narkoba itu kan juga minuman yang memabukkan. haram, dilarang Ya, juga. ada yang seperti itu. Kalau itu amalan-amalan hikmah, Hikmah. zikir, biasanya pantangannya itu. Iya. Ada yang begitu ya, tergantung gurunya yang memberi syarat, dan ilmu itu syaratnya apa yang tidak boleh dilanggar dan apa yang disarankan gitu. Jadi kalau yang ternyata itu dilanggar biasanya hilang ilmunya, atau dia sudah kemampuannya menurun tadi ya, Gitu. mengurangi ketajaman indera keenam tadi ya kan. betul lah, supaya tajam lagi dilatih lagi, Dilatih lagi. belajar lagi gitu, seperti itu. Ya, kan adakah waktu-waktu khusus yang baik untuk meningkatkan indera keenam kita kan? Betul, waktu yang baik memang di saat orang sedang istirahat. Sedang tidur. Tidur. Istirahat siang kan? Ya, Bisa. kalau siang orang kebanyakan bukan istirahat ya. Secara umum lah ya. Oh, iya. Orang yang istirahat adalah di malam hari. Di malam hari. Nah, biasanya adalah waktu malam hari untuk melakukan itu. Karena apa? Sunyi, senyap gitu ya. Gitu. Karena di malam hari banyak aktivitas yang berhenti. Dan dia melakukan itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, mungkin siang hari atau siang malam tapi tempat yang sepi, tidak ada orang. Di gunung. Itu terkait dengan tempat di ya gua, kan? tempat. Jadi tapi siang hari kan bisa nggak bisa, tapi datanglah ke gunung. Yang benar-benar sunyi. Sunyi, sepi, nggak ada orang, atau ke laut yang tidak ada orangnya, atau pinggir laut yang memang bukan tempat wisata, sangat sepi itu kan, atau di dekat sungai yang memang sepi sekali. Nah, melakukan amalan-amalan zikir atau meditasi. Jadi tempat juga Menentukan. Kalau boleh digaris besarkan kan tempatnya tadi seperti gunung, kemudian laut, kemudian Ya, apa lagi itu? laut, Kan? tempat-tempat yang dikeramatkan. Tempatnya Para wali misalkan, Makam Sunan Wali Songo, atau para wali-wali kan banyak sekali tuh, atau makamnya para syekh, makamnya para alim ulama, makamnya paranormal yang dianggap sakral dan sakti, atau tempat-tempat yang dikeramatkan, itu juga membantu menyerap kekuatan energi indera keenam yang cepat gitu. Karena itu dia membantu kekuatan itu untuk cepat muncul gitu. Tapi lebih pada itu ya Kang ya, lebih pada konsentrasi tinggi juga ya Kang ya. Betul. Baik tadi dari waktu malam Ya. maupun pagi dan juga tempat. Ya. Memang lebih konsentrasi tinggi. Betul, karena sebenarnya soal kesiapan mental dan jiwa seseorang untuk belajar. Jadi siap dalam kondisi segala apapun gitu. Karena indera keenam itu kan jarang dimiliki oleh orang. Berarti cara mendapatkannya pun ya tidak semudah yang kita bayangkan, sangat-sangat sulit. Kecuali tadi ya Kang ya, kita memiliki benda khusus seperti Ya, tasbih tadi. tasbih yang atau memang kapsul sudah atau didoakan, kapsul. atau keturunan. Atau Karena keturunan. benda ini membantu membangkitkan Indera keenam. indera keenam selain darah dia mengalir dari keturunan apa. Nah, ibaratnya
apa ya, sebagai suplemen lah ya, sebagai pendorong supaya lebih cepat mempunyai kekuatan indera keenam. Untuk yang selanjutnya nih Kang, Ya. mungkin pemirsa di sana yang mungkin memiliki indera keenam merasa apa ya, khawatir atau seperti apa dengan kemampuannya. Ya. Bisa nggak sih kan sebenarnya dihilangkan? Sangat bisa. Bagaimana Sangat cara bisa. untuk menghilangkan indera keenam? Datanglah ke para psikolog atau paranormal yang lebih hebat atau berpengalaman, karena beliau tahu bagaimana cara nutupnya supaya indera keenam itu tidak terbuka lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan hidup. Pilihan hidup. Sudah diniatkan bahwa tidak memanfaatkan indera keenam, fokusnya pada hal-hal nyata yang sekarang. Mungkin dalam dirinya itu melakukan penolakan begitu Betul, ya Kang, ya? atau penyadaran diri. Misalkan ya terlintas yang akan datang, udah fokus yang Sekarang. Jadi intinya orang-orang yang sudah mau nutup itu ya selalu terbiasa fokus yang sekarang, hari ini, bukan yang lalu, bukan yang akan datang, tapi sekarang hari ini. Karena orang-orang yang punya kemampuan indera keenam, dia sering, entah itu suatu kejadian masa lalu atau yang akan datang itu yang sering muncul. Yang akan datang itu misalkan 1 jam ke depan, besok, nah itu. Nah orang-orang yang pengen stop itu ya sekarang nih, bukan hari ini, sekarang, saat ini. Saya sedang apa? Oh, saya sedang duduk, saya sedang kerja, selesai. Dan yang paling penting memang harus datang ke ahlinya supaya lebih mudah dan lebih cepat begitu diselesaikan. Gitu ya Kang? Iya, kayak anak-anak indigo itu kan ada yang sampai stres juga itu. Iya Kang. Bingung dia, tiap hari lihat jin lewat atau Tadi ya anak-anak kecil pada main. Iya, atau setiap lihat orang temennya ngobrol langsung kelihatan orang ini nanti akan begini. Kan kasihan juga itu kalau itu tidak ditutup atau tidak dibantu. Bisa ditutup atau bisa dibantu memberdayakan. Nah, kan pilihannya dua kan, diterima, diberdayakan, dimanfaatkan untuk dirinya atau nolong orang lain, atau ditutup supaya tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Misalkan tadi Kang ditutup, kemudian di waktu yang akan datang, misalkan 5 tahun kemudian, misalkan ingin dibuka lagi, itu bisa kan? Bisa. Seperti itu. Bisa. Jadi bisa ditutup, bisa dibuka lagi. Adakah catatan khusus kan? Nggak ada ya Kang? Nggak. Misalkan dari belajar, kan memang tidak ada keturunan. Belajar, kemudian bisa, tapi ingin menutup, Ya. kemudian ingin membuka lagi, tetap bisa. Karena dia pernah merasakan, dia pernah punya kemampuan itu. Oh begitu. Iya, tetap bisa. Tadi untuk yang menutup nih Kang, kalau ingin membuka indera keenam kan ada cara-cara khusus. Ya. Kalau untuk menutupnya apakah juga ada cara-cara khusus? Sama, ada cara-cara khusus. Sama ada ritualnya, sama ada cara-cara tertentu yang dilakukan. Tergantung pada siapa dia menutup indera Betul, keenam tadi. kecuali memang yang dimintain menutup ini ahli yang betul, tapi tetap bersyarat biasanya. Bersyarat gitu. Tidak ada yang lepas dari syarat Kang. Iya. Harus tetap bersyarat ya. Kebanyakan bersyarat, walaupun ada yang tidak terlepas dari bersyarat, tetapi waktunya berbeda, pelan-pelan nutupnya. Kalau pengen langsung memang harus syarat, ada bersyarat. Misalkan dia harus makan daun apa. Misalkan dia harus setiap jam sekian baca doa apa. Gitu. Seperti itu. Jadi ada cara dan syarat tertentu juga hampir sama di saat dia juga ingin belajar begitu. Untuk yang selanjutnya nih Kang, adakah dampak yang timbul pada diri seseorang yang memiliki indera keenam, kemudian indera keenam tersebut ditutup Kang? Adakah dampak yang terjadi? Dampaknya pasti perubahan diri dia sendiri, karena tadinya segalanya tahu, tiba-tiba stop kan? Nggak tahu apa-apa. Nah, makanya kan kesiapan mental itu, ya dampaknya itu. Yang kedua tetap ya soal ini ya, kejiwaan dia siap enggak kan? Jadi ke psikologinya juga. Gitu. Juga sosial masyarakat. Nah, kalau dia sudah terkenal jadi anak indigo, setiap orang datang tanya, tiba-tiba tanya nggak tahu ya itu kan juga perasaannya gimana juga. Nah, makanya kesiapan itu penting. Dan itu memang kembali kepada diri orang tersebut ya. Semua orang kembali kepada dirinya masing-masing ya. Dampaknya sebenarnya soal psikologi itu aja sama sosial. Penerimaan itu sih. Kalau dampak secara pribadi nggak banyak, itu yang paling penting gitu. Dia siap enggak gitu kondisinya gitu. Terus itu pilihan hidupnya atau bukan gitu. Karena yang tadinya dia segalanya tahu jadi tidak tahu kan gitu, atau terbatas pengetahuannya. Gitu ya. Untuk yang selanjutnya nih Kang, pertanyaan dari saya.
sebagian orang mengatakan kalau orang yang mati suri atau pernah mati suri Ya. itu pasti dia bisa memiliki indera keenam. Ya, orang-orang yang mengalami mati suri dia punya kemampuan lebih daripada orang lain. Salah satunya adalah indera Indera keenam. keenam. Dan itu memang seyogianya seperti itu. Kenapa? Karena yang mengalami mati suri itu tidak sembarang orang dan juga jumlahnya kecil. Kecil. Karena dia sudah mengalami sebuah kematian gitu, dan hidup kembali kan begitu, hidup kembali. Jadi energi terbaiknya, energi maksimumnya muncul setelah kejadian itu. Salah satu energi maksimum adalah kemampuan indera keenam begitu. Ini Kang, kalau anak kecil misalnya Kang, Mhm. anak kecil kan dari usia sejak dia lahir Ya, hingga beberapa betul. tahun itu biasanya kan memang peka. Ya, Apakah itu masuk ke dalam indera keenam? Kategori indera keenam kan? betul. Anak-anak kecil yang mereka memang belum banyak rasionalnya, artinya otaknya belum terlalu aktif, mereka kemampuannya indera keenam. Iya. Kenapa? Karena yang tumbuh adalah kekuatan dasar tubuh dia. Yang aktif adalah kejadian irasionalnya tubuh. Nah, makanya kadang-kadang anak kecil jauh lebih jujur daripada Orang anak dewasa karena otaknya belum terlalu aktif. Iya. Kadang pun kalau di rumah gitu ya Kang Iya. ya, tiba-tiba pas malam hari anak-anak Mm-mm. nangis Ya, gitu ya. ya. Ada Padahal tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Iya, dia entah melihat apa begitu, atau kadang dia ngomong apa tahu-tahu betul. Betul. Nah, itu. Kira-kira itu bisa sampai usia berapa sih Kang? Tergantung. Selama dia lebih banyak naturalnya, dia lebih Lebih lama. aman. Tapi kalau dia sudah mulai paham-paham atau diajarkan hal-hal baru macam-macam. Contoh lah, anak-anak sekarang mainnya game, YouTube, itu sudah Sudah hilang ya Kang ya, menghilangkan kepekaan. udah kepekaannya udah mulai hilang. Kenapa? Karena dia udah rasional. Dia sudah banyak melihat kejadian-kejadian nyata. Gitu, entah itu permainan, Iya. gitu kan, video-video, ya kan. Nah, itu kan sudah sekarang kan anak-anak sudah main seperti itu. Itu udah normal. Dia sudah otaknya udah tercuci otak. Sudah ada isinya. Udah ada isinya. Dan tadi ya Kang ya, kepekaannya memang sedikit demi sedikit hilang. Ya, Gitu. di saat dia semakin dewasa. Kecuali jika anak-anak yang memang dari awalnya memang selalu jujur, mungkin dari orang tuanya juga selalu apa ya, dari segi spiritualnya. Betul, ya tadi kuatkan. keturunan tadi. Karena orang-orang yang keturunannya paranormal, dia setiap hari kan berkumpul dengan paranormal. Paranormal. Cara berpikirnya juga paranormal kan gitu. Bisa jadi nih saya di sini sering bertemu dengan Anda. Iya. Bisa juga. Bisa, tapi bukan keturunan, Bukan, hanya kan? apa ya, tertempeli saja. Tertempeli, Dan itu nggak betul. bisa lama, nggak bisa lama, hanya kondisi-kondisi tertentu di saat ketemu. Nah, beda kalau keturunan, selain dia lihat orang tuanya, kakeknya melakukan kegiatan itu, juga darahnya juga merekam, tubuhnya merekam. Karena yang merekam bukannya otak kita, tapi tubuh kita. Sama anak kecil, kenapa otaknya belum aktif tapi dia sudah memahamkan? Karena yang merekam tubuhnya. Tubuhnya. Contohnya apa? Kok bisa tubuh itu merekam seperti Taman Nisa? Kita lah coba. Kalau dalam kondisi dingin, ya tahu-tahu tubuh kita berubah, ya kan? Oke. Kondisi panas berkeringat, itu kan merekam itu. Iya. Nah, merekam kejadian alam yang ada saat itu, ya kan? Nah, seperti itu banyak sekali kejadian-kejadian yang memang diri kita gitu. Contoh bayi yang baru lahir, siapa yang ngajari dia nangis? Kok bisa nangis? Kenapa? Karena tubuhnya merekam. Kenapa? Itu bagian Karena dari kepekaannya. tubuh yang merekam. Karena apa? Dalam kandungan otak bayi kan belum aktif. Kok dia bisa tahu caranya nangis? Terus kalau didekatkan ke puting ibunya kok bisa tahu untuk menyusu. Nah, itu kan belum diajarkan. Otaknya aja belum aktif. Iya. Itu yang disebut tubuhnya merekam. Itu juga kemampuan indrawi yang tidak bisa kita bilang indera umum, tapi indera keenam kan. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kang, apakah indera keenam itu boleh digunakan untuk meramal nasib seseorang? Kalau pertanyaannya apakah bisa digunakan, maka bisa. Tapi boleh apa tidaknya tergantung tergantung agama atau keyakinan atau dari mungkin persepsinya paranormal itu sendiri atau orang yang punya indera keenam. Misalkan kita sebagai orang muslim nih ya,
kemampuan indera keenam bisa digunakan untuk meramal karena memang salah satunya adalah melihat masa depan. Tapi dalam agama kita kan tidak boleh meramal. Itu diharamkan. Kenapa? Karena kita membatasi orang untuk bergerak yang lain kalau kita sudah meramal dia. Iya kan. Karena banyak kasus loh kan seperti itu. Banyak, klien saya juga banyak terjadi. Misalkan nih ada seorang perempuan mau menikah, diramal dengan tanggal lahir, diramal dengan wajahnya, diramal dengan fisiknya, diramal dengan namanya. Wah, kamu nggak cocok dengan nama ini karena menurut saya ramalan saya masa depan nih Anda akan hancur begini. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh kan. Akhirnya yang sudah saling sayang, saling cinta, mau menikah bertahun-tahun lagi, nggak jadi menikah hanya gara-gara soal ramalan. Padahal ramalan itu belum tentu benar karena yang maha benar hanya yang maha kuasa. Makanya dalam keyakinan kita meramal itu tidak boleh. Tapi mungkin ada orang-orang yang meyakini bahwa meramal itu boleh, itu hak saudara kita semua. Hak. Tapi bagi saya pribadi tidak boleh meramal karena konsep agama kita nggak boleh. Membaca tanda-tanda sedikit boleh ya Kang, tapi ya Kang? Boleh membaca tetapi bukan meramal, hanya menyampaikan pesan mungkin yang lebih baik lagi. Misalkan memang dilihat kurang baik, kemudian disampaikan dengan cara yang bijaksana, penguatan yang lebih bijaksana, agar mungkin dengan sering berdoa melakukan hal-hal baik gitu ya Kang ya. Betul. Atau misalkan kita melihat tanda-tanda bahwa ini kalau semakin suka marah rumah tangganya hancur, kita memberikan saran supaya dia sabar, tidak mudah marah gitu, bukan terus waduh ini hancur di rumah tangga Anda Mbak, nantinya akan rusak. Jangan kan. Oh Pak, Bu, baiknya nih rumah tangga Anda yang harmonis, yang santun cara bicaranya. Kenapa? Karena kita melihat kalau ini banyak kemarahan akan hancur. Seperti itu. Bukan hancurnya disampaikan tapi saran-saran untuk mendidik supaya itu tidak dilakukan. Nah itu loh. Jadi kan bukan meramal itu, tapi memberikan sebuah solusi dari apa yang dilihat oleh seorang paranormal. Jadi pemirsa memang harus benar-benar jeli. Dan selanjutnya Kang, adakah cara khusus untuk kita mengetahui orang yang benar-benar memiliki indera keenam dengan orang yang berpura-pura memiliki indera keenam untuk kepentingan pribadi Kang? Ya, ciri-cirinya ada, tetapi memang ini agak sulit. Agak sulit karena tergantung profesinya tentunya. Kalau orang biasa ngaku punya indera keenam, jangan mudah dipercaya. Yang dilihat adalah jam terbangnya, siapa dia. Kalau dia paranormal atau para psikolog, lihat seberapa banyak kalimat positif yang ada dalam mulutnya atau dalam pesannya. Orang-orang yang punya indera keenam lebih banyak dia memberikan pesan-pesan yang bagus, ya, yang membuat seseorang itu terdorong untuk berbuat baik. Gitu. Tapi kalau dia hanya kalimat sponsor, kalimat yang kasar, atau mungkin hanya kita bisa merasakan ke orang jujur sama tidak begitu. Caranya ya kepekaan kita ditingkatkan gitu. Misalkan kita ketemu di jalan, contoh tiba-tiba bilang, wah saya melihat masa depan Anda, nah jangan dipercaya. Itu cari perhatian itu cari perhatian atau mungkin mau menipu. Tapi kalau yang bicara orang arif, orang bijaksana, para psikolog atau paranormal yang sudah berkualitas atau sudah terbukti profesionalnya, kliennya banyak yang berhasil. Nah, memungkinkan dia betul-betul punya indera keenam. Tapi kalau orang kita ketemu di jalan atau di show panggung-panggung yang ngomongnya tahu-tahu, wah saya melihat Anda begini, jangan dipercaya. Karena memang orang yang profesional memiliki indera keenam yang cukup tinggi itu malah cenderung tidak menggambarkan secara gamblang. Betul, dia hanya memberi pesan-pesan yang baik. Dia tidak ngomong, wah saya melihat masa depan Anda suram. Biasanya yang ngomong begitu tuh malah nggak punya kan. Jadi memang kita harus benar-benar waspada. Bilang, wah ini motonya nggak cocok ini, wah nanti nasib Anda buruk ini. Sebenarnya kemampuannya masih level bawah, belum sakti betul, belum punya indera keenam betul. Karena kalau dia punya indera keenam betul, dia biasanya bijaksana. Orangnya bijaksana, memberikan saran yang produktif, yang membangun, bukan menjatuhkan. Iya kan? Gimana nggak menjatuhkan coba? Orang udah saling senang, sudah mau menikah, minta bimbingan itu kan tujuannya supaya dalam pernikahan itu jadi bahagia kan? Bukan terus malah dipisahkan sebuah kesepakatan orang yang mau menikah itu. Karena membangun relationship ini sulit.
sudah dibangun relationship-nya hanya gara-gara dipatahkan oleh orang pinter yang ngaku pinter, yang bukan pinter betulan, terus gak jadi menikah, akhirnya relationship-nya bubar. Ini kan menyiksa orang ini. Iya, karena memang banyak sekali kasus seperti itu. Banyak. Ke tempat saya pun banyak. Kalau saya bilang, oh nggak apa-apa, yang penting hindari ini, lakukan ini. Iya. Gitu. Misalkan wah ini nggak cocok, nggak cocok kan cuma hitungannya, tapi perilakunya bisa dicocokkan. Misalkan yang satu suka marah, yang satu lebih sabar. Ya memang harus ada api, ada air. Yang sabar ini meredam yang suka marah supaya terlatih untuk tidak suka marah. Kan begitu saja sebenarnya. Jadi orang-orang yang betul-betul punya ilmu biasanya pesan-pesannya adalah yang membangun, yang lebih bijak, tidak mengejar salah satu di antara mereka. Gitu. Untuk yang terakhir nih Kang, adakah pesan dan saran yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silahkan. Ya, baik kepada pemirsa di Para Psikologi TV atau saudaraku yang melihat video ini, bahwa indera keenam itu bisa kita latih, bisa kita munculkan, bisa kita miliki. Entah Anda dari golongan keturunan seorang paranormal atau kiai atau bukan, karena itu bisa dipelajari. Ya. Nah, yang paling penting adalah tujuan dari itu. Anda punya keinginan memiliki indera keenam itu untuk apa? Kalau hanya coba-coba, mending jangan, buang waktu, karena tidak mudah. Tapi kalau Anda inginnya adalah bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan juga untuk orang lain, maka silakan, boleh. Jangan hanya karena emosi dan dendam. Terkadang ada yang datang ke tempat kami belajar indera keenam karena urusan dendam. Jadi saya dihianati Kang, saya pingin membuat dia untuk saya taklukkan dengan cara saya dekati dia, terus saya tahu dia jujur apa tidak. Setelah itu nanti akan saya tinggalkan. Ada yang seperti itu. Ada juga mengatakan atas nama cinta, tapi karena dendam juga sebenarnya. Saya tuh cinta banget Kang, dia sering bohong sama saya harus punya indera keenam supaya saya tahu segalanya tentang dia. Nah, ini salah. Apakah tahu tentang pasangan kita itu adalah sebuah solusi? Tidak juga. Jadi tujuan indera keenam itu harus yang jelas, spesifik betul. Untuk apa? Jika tujuannya adalah untuk diri kita supaya punya pribadi yang baik, mengetahui antara kekurangan dan kelebihan kita, dan juga membantu orang lain supaya kita bisa membimbing tanpa harus kita ngomong, oh saya punya indera keenam nih, tapi dengan cara kalimat yang bijaksana, yang dewasa, yang membangun, maka boleh, silakan belajar indera keenam. Dan cara membangkitkan indera keenam macam-macam sekali, tapi pilihlah yang betul, yang baik, yang sekiranya Anda mampu dan itu tidak melanggar kode etik negara maupun agama. Karena ada juga seorang guru yang mengajarkan indera keenam dengan cara yang salah, dengan cara memuja setan, yaitu dengan ritual-ritual yang seharusnya tidak dilakukan. Ada yang seperti itu, dan itu malah cara yang tidak betul, karena nanti yang muncul indera keenamnya adalah setan, bukan sisi kemanusiaan, bukan sisi ketuhanan. Dan itu yang perlu dihati-hati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Kang Mas Rohan, para psikolog. Terima kasih banyak ya Kang Mas Rohan atas edukasi yang telah diberikan kepada saya dan juga pemirsa. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali kepada Mbak Asifah. Ya. Baiklah pemirsa, itulah tadi edukasi dari Kang Mas Rohan mengenai indera keenam. Saya Nima Ashifa beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rohan hanya di Para Psikologi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.